Baru 2 orang ya. Kita menunggu, boleh teman-teman ya, kita menunggu 5 menit lagi ya. Semoga teman-teman yang lain bisa bergabung juga. Kita tunggu sampai 9 lewat 5 menit. Baik, kita mulai ya teman-teman. Gak apa-apa, nanti menunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa amma ba'du. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan. Kalau seandainya sakit, pasti kita tidak bisa beraktivitas ya sebagaimana hari ini. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tahu tidak bagaimana caranya bersyukur kepada Allah? Ayo, siapa yang tahu bagaimana sih caranya bersyukur kepada Allah dengan nikmat sehat yang Allah kasih sama kita hari ini? Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah? Ada yang tahu nggak? Dengan beribadah. Beribadah kepada Allah. Dengan apa? Gufron? Dengan? Puasa. Iya, Masya Allah, pinter. Dengan kita berpuasa, dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, kita berbakti kepada ayah bunda, ya, bantu-bantu membersihkan rumah. Nah, itu bentuk kita ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah kasih nikmat kesehatan, ya, nikmat umur panjang, jadi kita harus bisa pandai-pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, kita pagi ini akan melanjutkan kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin ya, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang huruf-huruf atau makhraj huruf yang kedua ya, makhraj huruf yang kedua. Teman-teman masih ingat tidak apa makhraj yang kedua? Al-harf. Masya Allah, pintar. Makhraj yang kedua itu adalah al-halq. Apa al-halq artinya ya? Tenggorokan. Masya Allah, luar biasa. Berarti masih ingat nih. Teman-teman tahu tidak bahwa banyak sekali teman-teman yang seusia teman-teman sekarang ini ya, mereka belum mempelajari makhrijul huruf, dan teman-teman semua yang pagi ini belajar itu di antara teman-teman yang sangat spesial. Kenapa? Karena sejak kecil kita sudah belajar tentang teori ilmu tajwid dan diawali dengan mempelajari makhrijul huruf. Karena sangat sedikit ya anak-anak yang sudah belajar makhrijul huruf loh. Kenapa? Karena biasanya makhrijul huruf itu diajarkan nanti sudah besar, udah tua.
Tapi Masya Allah, teman-teman sekarang sejak kecil sudah belajar makharijul huruf. Supaya nanti kalau besar, kita lebih bisa menggunakan waktu itu untuk ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena kita belajar ilmu tajwid sudah dari kecil. Ya, jadi kita sudah insya Allah, kalau sudah besar, kita bisa lebih mantap lagi pada pembelajaran Al-Quran. Baik, alhamdulillah. Berarti kalau yang pertama kita sudah belajar makhraj yang pertama. Ada makhraj yang pertama? Masih ingat nggak? Al-Jauh. Masya Allah. Makhraj yang kedua apa? Al-Halq. Al-Halq. Masya Allah. Nah, sekarang kita akan belajar makhraj yang ketiga. Oke, tunggu ya. Ya, baik. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu makhraj yang ketiga. Makhraj yang ketiga itu apa? Ada yang tahu makhraj yang ketiga? Al-Lisan. Al-lisan. Masya Allah. Apa artinya al-lisan? Lidah. Ini sudah. Ya, lagi keluar lidahnya menjulur keluar ya. Begitu ya. Ini bukan mubagara teman-teman, tapi Ustadz ingin memperlihatkan ya posisi lidah, yang mana lidah ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Ya, fungsinya lidah itu bisa untuk apa? Sebagai zat perasa ya. Perasa ketika kita makan, supaya makanannya bisa lebih lezat. Tadi siapa yang sahur toh, enak makanannya kan? Saat berbuka puasa, lidah yang bisa merasakan, dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan lidah kita. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa lidah adalah bagian mulut yang paling banyak mengeluarkan huruf. Jadi lidah itu teman-teman sekalian bagian mulut yang paling banyak mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, lidah ini ada 10 tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ada berapa tadi lidah? Ada 10 tempat. Kalau tenggorokan ada berapa tempat? Terbagi menjadi berapa tenggorokan? 3. Ada tenggorokan bagian apa saja? Tenggorokan bagian Atas, tengah, bawah. Nah, kalau lidah itu ada 10 tempat keluarnya. Nah, dari 10 tempat keluar itu teman-teman ya, ada 18 huruf yang nanti akan keluar dari lidah kita. Ini saya. Ya, jadi dari 10 tempat ini, maka nanti akan kita pelajari ada 18 huruf hijaiyah. Nah, ada 18 huruf hijaiyah. Sebelum kita cari tahu hurufnya apa saja, secara umum teman-teman, secara umum lidah itu ya terbagi menjadi 4. Ya, nanti 10 tempat itu adalah tempat keluarnya, ya 10 itu. Nah, kalau yang secara umum lidah itu terbagi menjadi 4. Yang nanti dari 4 ini akan terbagi lagi menjadi 10. Nah, ada yang disebut sebagai pangkal lidah,
namanya aqsal lisan, pangkal lidah. Kemudian ada juga tengah lidah, ini tengah lidah. Suaranya Ustaz ada ya? Ada. Ada, oke. Kemudian yang ketiga adalah ujung lidah. Kemudian yang keempat tepi lidah. Nah, tepi lidah ini secara umum lidah ya. Ustaz ulangi, lidah itu secara umum ada 4 bagian. Ya, yang pertama pangkal lidah, kemudian yang kedua ada tengah lidah, kemudian yang ketiga ada ujung lidah, dan yang keempat ada tepi lidah. Ya. Coba siapa yang bisa mengulangi? Yang pertama apa? Pangkal lidah. Yang kedua? Tengah lidah. Tengah lidah. Masya Allah. Yang ketiga? Ujung lidah. Ujung lidah. Yang keempat? Tepi lidah. Tepi lidah. Tepi lidah. Masya Allah. Coba Ustadz mau Abdul Hafiz. Coba. Lidah itu secara umum terbagi menjadi berapa? 4. Apa yang pertama? Pangkal lidah. Iya. Yang kedua itu tengah lidah. Iya. Yang ketiga? Yang ketiga ujung lidah. Iya. Yang keempat? Tepi lidah. Tepi lidah, Masya Allah. Nah, pangkal lidah itu teman-teman, bahasa Arabnya aqsal lisan. Apa namanya bahasa Arabnya? Aqsal lisan. Masya Allah. Nah, tengah lidah itu bahasa Arabnya adalah wasatul lisan. Apa? Wasatul lisan. Ahsan. Nah, ujung lidah itu bahasa Arabnya torful lisan. Apa? Apa ujung lidah bahasa Arabnya? Lisan. Kemudian sisi lidah atau tepi lidah itu bahasa Arabnya hafatul lisan. Apa? Hafatul lisan. Masya Allah. Nah, ini untuk pembagian lidah. Nanti pangkal lidah itu terbagi lagi menjadi berapa begitu ya. Oke, sekarang kita lihat teman-teman ya. Baik. Nah, ini dia. Ini dia yang akan kita pelajari sama-sama. Nah, teman-teman, lihat baik-baik ya. Nah, jadi kita akan masuk pada bagian lidah yang pertama, teman-teman. Kita akan masuk pada bagian lidah yang pertama. Bagian lidah yang pertama itu adalah pangkal lidah. Pangkal lidah. Apa bahasa Arabnya pangkal lidah? Masih ingat enggak? Aqsal lisan. Masya Allah. Iya, jadi bagian lidah yang pertama itu adalah aqsal lisan atau pangkal lidah. Pangkal lidah. Nah, pada bagian lidah yang pertama ini teman-teman sekalian atau pangkal lidah itu ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Yang pertama tempatnya huruf qaf, kemudian yang kedua tempatnya huruf kaf. Kita lihat sama-sama ya. Huruf qaf, kira-kira di mana tempat keluarnya huruf qaf? Kita lihat. Di sini nomor 1, tempat keluar yang pertama pada lisan ya. Kemudian dia berada di bagian lidah yang pertama yaitu di pangkal lidah ya. Maka ada di sana huruf qaf. Di mana tempatnya huruf qaf ketika kita mengucapkannya? Maka pangkal lidah itu teman-teman yang dekat dengan tenggorokan ya. Pangkal lidah itu yang dekat dengan tenggorokan. Kemudian pangkal lidah kita bertemu dengan langit-langit yang lunak. Kalau langit-langit itu bagian bawah atau bagian atas teman-teman? Bagian atas. Pinter, langit di bawah. Gitu ya. Baik, coba lihat. Perhatikan untuk ini yang Ustadz yang Ustadz berikan tanda ini. Nah, ini dia. Jadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Nah, jadi kalau Ustadz tanya, di mana tempat keluarnya huruf qaf? Maka pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Coba sama-sama. Di mana tempat keluarnya huruf qaf? Jawabannya apa teman-teman? Pangkal lidah. Sama-sama. Pangkal lidah. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Masya Allah. Nah, di situ adalah tempat keluarnya huruf
huruf qaf. Ini dia. Jadi pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Nah, coba Ustadz mau tanya dulu satu-satu. Berikutnya Ustadz coba mau tanya Gufron. Gufron, di mana nak? Di mana tempat keluarnya huruf qaf? Pangkal lidah. Pangkal lidah, Masya Allah. Pangkal lidah betul. Bertemu dengan apa? Langit-langit yang lunak. Masya Allah, barakallahu fiik, pintar sekali, betul sekali. Ya, jadi tempat keluarnya huruf qaf itu ada di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak, Masya Allah. Coba Ustadz mau tanya Nafisa. Nafisa, di mana tempat keluarnya huruf qaf? Di pangkal? Di pangkal lidah. Betul sekali, Masya Allah. Pangkal lidah bertemu dengan apa? Bertemu dengan? Pangkal lidah. Bertemu dengan pangkal lidahnya kita itu bertemu dengan apa, Nafisa? Bertemu dengan langit-langit yang langit-langit yang lunak. ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Coba berikutnya Ustadz mau Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah, tempat keluarnya huruf qaf itu di mana ya? Pangkal lidah. Betul sekali, pangkal lidah. Pangkal lidah bertemu dengan apa? Langit-langit yang lunak. Masya Allah, barakallahu fiikum. Coba Ustadz mau tanya Abdul Hafidh. Abdul Hafidh, huruf qaf itu tempat keluarnya di mana ya? Di pangkal lidah. Masya Allah, bertemu dengan apa? Bertemu dengan langit-langit yang lunak. Masya Allah, barakallahu fiikum. Betul sekali ya. Betul sekali teman-teman semuanya, barakallahu fiikum. Nah, itu adalah makhraj yang pertama yang berada di al-lisan, teman-teman. Ya, tadi kan ada 18 tempat kok. Ada 10 tempat kan? Untuk makhraj al-lisan ada 10 makhraj. Ya, nah itu adalah makhraj yang pertama. Kemudian kita langsung makhraj yang kedua di al-lisan. Tempat keluar yang kedua di al-lisan. Nah, makhraj yang kedua di al-lisan itu masih berada di pangkal lidah. Masih berada di bagian pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Yaitu ada huruf apa? Ada huruf kaf. Ada huruf apa di sini? Kaf. Ada huruf kaf. Iya, tadi kan huruf qaf di pangkal lidah. Nah, ternyata di pangkal lidah teman-teman ada huruf kaf yang terucap di sana. Tapi terjadi perbedaan, ya. Kalau huruf kaf, betul. Pertama, huruf kaf itu keluarnya juga di pangkal lidah. Tapi pangkal lidah sedikit ke depan tempat keluarnya huruf qaf. Jadi huruf kaf itu dia sedikit ke depan. Ini kan huruf qaf agak ke belakang. Huruf kaf dia masih di pangkal lidah teman-teman. Tapi dia agak maju sedikit dari tempat keluarnya huruf qaf. Tepatnya pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Nah, kalau huruf qaf tadi kan pangkal lidah bertemu dengan apa? Langit-langit yang lunak. Nah, kalau huruf kaf, dia pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Nah, kalau teman-teman kasih masuk tangannya ke mulut, kalau ke belakang sekali, itu ada langit-langitnya lunak. Tapi kalau kita maju ke depan sedikit, pasti langit-langitnya keras. Nah, di situ adalah tempat keluarnya huruf qaf. Jadi kalau seandainya Ustadz tanya, di mana tempat keluarnya huruf kaf? Maka jawabannya di pangkal lidah, maju sedikit dari huruf qaf, tepatnya bertemu dengan langit-langit yang keras. Nah, coba Ustadz mau tanya sekarang Muhammad Abdillah. Ustadz mau tanya di mana sih tempat keluarnya huruf kaf itu? Pangkal lidah. Betul, pangkal lidah. Bertemu dengan apa?
Langit-langit yang keras. Masya Allah. Kemudian boleh ditambah lagi. Dia maju sedikit dari tempat keluarnya huruf Qaf. Ini kan gambarnya ya, teman-teman lihat ya. Qaf itu bagian belakang sedikit, kemudian ada huruf kaf di depannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Ustadz mau Nafisa. Nafisa, Ustadz mau tanya, Nafisa, di mana sih tempat keluarnya huruf kaf? Di langit yang Di pangkal lidah dulu, pangkal lidah. di pangkal lidah yang bertemu dengan apa? Langit-langit yang keras. keras. Masya Allah. Coba ulangi. Pangkal lidah Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Masya Allah, barakallahu fiik Nafisa. Kemudian Ustadz mau ke Ghufron. Iya, Ghufron. Tempat keluarnya huruf kaf itu di mana ya? Di pangkal lidah. Betul sekali. Bertemu dengan apa? Langit-langit yang keras. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian Ustadz mau ke Abdul Hafidh. Abdul Hafidh, tempat keluarnya huruf kaf itu di mana ya? Di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Masya Allah, barakallahu fikum. Semua sudah pintar ya. Ya, jadi huruf kaf itu tempat keluarnya ada di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Masya Allah. Ahlan, Aminah. Aminah baru bergabung. Oke. Aminah sudah siap belajar ya? Halo Aminah, sudah siap belajar? Assalamualaikum. Iya. Alhamdulillah. Baik Aminah, jadi sekarang itu pertemuan yang keempat hari ini kita lagi belajar tentang makhraj yang ketiga. Aminah masih ingat tidak makhraj yang ketiga apa? Al-lisan. Iya, Masya Allah, al-lisan. Apa artinya al-lisan Aminah? Lidah, Masya Allah. Nah, Aminah, jadi di lidah itu, ya, di lidah itu, Ustadz mau balik dulu ya, kita merujak belakangnya supaya Aminahnya nggak ketinggalan. Jadi di lidah itu, huruf atau bagian mulut yang paling banyak mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, di lidah nanti itu ada 10 tempat keluar huruf hijaiyah. Ya, di lidah itu ada 10 tempat keluar huruf hijaiyah. Dan jumlahnya nanti dari 10 tempat itu ada 18 huruf hijaiyah yang akan terucap dari lidah kita. Nah, lidah ini secara umum itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi lidah itu ada yang pangkal lidah, ada tengah lidah, ada ujung lidah, dan ada tepi lidah. Nah, pada bagian yang pertama atau bagian pangkal lidah itu ada 2 tempat. Ada 2 tempat. Yang pertama tempatnya huruf qaf atau rumahnya huruf qaf. Yang kedua adalah huruf kaf atau rumah dan atau kamarnya huruf kaf. Jadi huruf qaf di mana sih kamarnya atau di mana sih tempat keluarnya? Huruf qaf itu tempat keluarnya di pangkal lidah. Pangkal lidah itu yang dekat dengan tenggorokan teman-teman ya. Bertemu dengan langit-langit yang lunak. Teman-teman kalau kasih masuk jarinya ke dalam, kasih ke belakang sekali. Kalau ke belakang sekali, teman-teman pegang itu langit-langitnya teman-teman. Kalau yang di bagian belakang itu dia lunak, lembut, ya. Nah, jadi di situ adalah tempat keluarnya huruf qaf. Jadi pangkal lidah kita itu ditempelkan ke atas. Jadi
ko. Jadi tidak boleh cuma ka, nggak boleh. Harus ko, wo. Itu kita punya pangkal lidah naik ke atas. Ini seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mengucapkan ini, nah, gambarnya Ustaz sudah siapkan ya huruf qaf. Jadi pangkal lidah kita naik ke atas, menyentuh dengan atau bertemu dengan langit-langit yang lunak. Nah, itu tempat keluarnya huruf qaf. Coba Aminah, Ustaz mau tanya, Aminah, makhraj yang pertama ya, itu ada huruf qaf. Di mana sih tempat keluarnya huruf qaf, Aminah? Pangkal. Di Pangkal pangkal apa? lidah. Iya, Masya Allah. Pangkal lidah bertemu dengan apa? Pangkal lidah bertemu dengan Langit. langit-langit yang apa? Langit-langit Langit-langit yang yang lunak. Masya Allah. Iya, jadi tempat keluarnya huruf qaf itu ada di pangkal lidah. Ya, pangkal lidah ini bertemu dengan langit-langit yang lunak. Di bagian atas kan langit-langit. Nah, itu tempat keluarnya huruf qaf. Sekarang coba huruf kaf lagi. Huruf kaf ternyata sama. Ini dia. Cuma dia maju sedikit ke depan dari huruf qaf. Nah, ini kan huruf qaf di bagian belakang. Kemudian di depannya ada huruf kaf. Nah, tempat keluarnya di mana? Masih di pangkal lidah ternyata huruf kaf itu dia masih di pangkal lidah. Tapi sedikit ke depan dari tempat keluarnya huruf qaf. Nah, tepatnya pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Kalau huruf qaf tadi, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Nah, kalau huruf kaf, dia pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Jadi ka, maju sedikit. Ka. Kalau huruf qaf ke belakang dia. Ko. Coba ikuti Ustaz sama-sama. Kita ucapkan huruf qaf. Coba. Ko. Oke, coba sekarang huruf kaf. Ka. Ka. Sekali lagi. Ka. Iya, ahsan, Masya Allah. Oke, sekarang teman-teman sudah paham semua ya, di mana tempat keluarnya huruf qaf dan kaf? Ada yang belum paham, teman-teman? Udah paham semua? Oke, Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang kita praktek kalau teman-teman sudah paham semuanya. Nah, sekarang dengarkan Ustadz. Ya, kemudian ikuti semua ya. Koqiku. Silakan. Oke, sama-sama dulu semuanya. Ya, semangat ya. Ulangi, Ustadz ulangi. Koqiku. Nah, sekarang huruf kaf. Kakiku. Ahsan, Masya Allah, barakallahu fikum. Tunggu Ustadz Mabusu ini ya. Oke. Baik. Sekarang Ustadz mau yang pertama latihan adalah Abdul Hafil. Abdul Hafil. Tafadhol ya Abdul Hafil. Naam. Silahkan. Koqiku. Silahkan. Koqiku. Ahsan. Coba ulangi huruf qafnya. Ko. Ulang. Ko. Ditebalkan lagi. Ko. Begitu. Ditebalkan lagi. Ko. Tapi hati-hati ya, nggak boleh sampai saat mengucapkan huruf qaf, nggak boleh kita punya mulut itu dia monyong. Ya, monyong seperti begini. Itu monyong, nggak boleh monyong. Ya, jadi saat mengucap huruf qaf itu tidak boleh monyong. Nggak boleh. Jadi lihat mukanya Ustadz, mulutnya Ustadz.
Ko. Begitu. Coba Abdul Hafiz. Ko. Ahsan. Sekarang ti. 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 Ahsan. Sekarang ku. Ku. Masya Allah. Sekarang huruf kaf. Kakiku. Kakiku. Masya Allah. Bagus. Huruf kafnya bagus. Jadi kalau huruf ko, dia tidak ada sifat dari ada aliran nafasnya. Ko nggak ada. Tapi kalau huruf kaf ada aliran nafasnya. Ka, begitu. Kalau kof tidak ada. Ko, begitu. Coba sekarang disukunkan. Ako. 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 Sekarang huruf kaf. Ak. Ak. Masya Allah. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang Ustadz mau gufron. Gufron. Naam. Gufron, ikuti Ustadz. Kokiku. Coba. Kokiku. Hati-hati saat mengucap huruf kof. Kalau yang berharakat fathah, mulutnya nggak boleh monyong. Ya, nggak boleh ko. Harus dia biasa di tempatnya saja. Ko. Coba. Ko. Nah, begitu. Ko. Coba ulangi. Ko. Ahsan. Sekarang ti. Ki. Masih lemah, kasih kuat lagi. Didorong ke belakang lagi lidahnya. Ti. Ki. Lagi hampir-hampir. Ti. Ki. Ahsan. Sekarang dhamma. Ku. Ku. Nah, Masya Allah. Sekali lagi. Ku. Ku. Nah, Masya Allah. Sekarang coba ulangi. Kokiku. Kokiku. Ahsan tuh, Masya Allah. Sekarang huruf kaf coba. Kakiku. Kakiku. Dihembuskan napasnya sedikit. Kakiku. Kakiku. Masya Allah. Sekarang disukunkan. Huruf kof. Ako. 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 Ahsan. Sekarang huruf kaf. Tipis. Ak. 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 Anda dipantulkan. Ya. Tapi tidak boleh juga hilang. Ak. Ak. Tidak boleh. Jadi ada aliran nafasnya. Coba. Ak. Begitu. Ak. Ahsan begitu. Kalau huruf kof dia pantul, nggak ada aliran nafasnya. Jadi aku. Coba. Aku. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ghufron. Sekarang Ustadz mau ke Nafisah. Nafisah coba. Ikuti Ustadz ya. Kokiku. Kokiku. Hati-hati. Nggak boleh ke harus ke i. Coba. Ki. Ahsan. Sekarang ku. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang huruf kaf. Kakiku. Kakiku. Nah, Masya Allah. Sekarang huruf kof yang sukun. Aku. Aku. Ulangi. Aku. Aku. Ahsan. Sekarang huruf kaf. Ak. Aku. Ak. Ak. Lagi. Ak. 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 Nah, Masya Allah. Dialirkan nafasnya lagi. Ak. Ak. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus huruf kafnya. Taib. Kita lanjut ke Muhammad Abdillah. Nah, Muhammad Abdillah.
Tafadhol Muhammad Abdillah. Qaqiqu. Qaqiqu. Ulangi ko-nya. Ko. Lagi. Ko. Sekali lagi. Ko. Ditebalkan. Sudah dapat dia, Masya Allah. Tapi kurang tebal. Jadi huruf qaf itu dia huruf yang tebal. Coba ditebalkan. Sekarang begini. Ko. Begitu coba. Ko. Ahsan. Lebih bagus ya. Sekarang kasrohnya. Ti. Ti. Lagi. Ki. Ahsan. Sekarang dhammah. Ku. Ku. Sekali lagi. Ku. Ku. Ahsan tuh, Masya Allah. Sekarang huruf kaf. Kakiku. Kakiku. Sekarang coba satu-satu. Ka. Ka. Ahsan. Sekarang kasroh. Ki. Ki. Lagi. Ki. Ki. Ahsan. Dialirkan lagi nafasnya ya. Ki. Ki. Ahsan. Masya Allah. Sekarang dhammah. Ku. Ku. Nah, Masya Allah. Sekarang yang sukun. Coba huruf qaf yang sukun. Ako. Ako. Dipantulkan. Ako. Ako. Begitu. Ulang-ulang. Ako. Ako. Begitu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang huruf kaf yang sukun. Tidak dipantulkan. Ak. Ak. Dialirkan nafasnya. Ya, jangan hilang. Jangan ak. Itu salah. Harusnya dialirkan. Ak. Coba. Ak. Ak. Lagi. Ak. 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 Ditahan dulu, kemudian dialirkan. Ak. Tapi harus cepat ya. Ak. Coba. Ak. 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 Ahsan. Begitu. Sekali lagi. Ak. Ak. Ahsan. Masya Allah. Barakallahu fiik Muhammad Abdillah. Sekarang Ustadz mau ke Aminah. Aminah. Sekarang ikuti Ustadz ya. Qaqiqu. Qaqiqu. Masya Allah. Sudah bagus harokat fathahnya ya. Tinggal kasrohnya. Coba yang kasrohnya. Ti. Ti. Coba. Ti. Ti. Ulangi lagi. Ti. Ti. Jangan sampai miring. Jangan pe. Dia harus menuju arahnya ke i. Ti. Begitu. Jangan pe. Harus ke i. Ti. Coba. Ti. Nah, ahsan, lebih bagus. Masya Allah. Coba sekarang dhammah. Ku. Ku. Masya Allah. Sekarang huruf kaf. Kakiku. Kakiku. Ahsan. Sekali lagi. Kakiku. Kakiku. Masya Allah. Ahsan. Sekarang yang sukun. Huruf qaf yang sukun ya. Ako. O. Ulangi. Ako. Ako. Ahsan. Sekali lagi. Ako. Ako.
Ahsan. Sekarang huruf kaf ya. Ak. Ak. Lagi. Ak. Ak. Masya Allah, barakallahu fikum. Pintar-pintar semuanya ini, Masya Allah. Ya, itu untuk huruf-huruf qaf dan kaf. Ya, untuk huruf qaf dan kaf. Di mana tadi tempat keluarnya huruf qaf? Siapa yang bisa menjawab? Di mana tadi ya keluar tempat makhrajnya atau makhrajnya huruf qaf? Tempat keluarnya huruf qaf di mana tadi? Pangkal lidah. Di pangkal lidah. Bertemu dengan apa? Langit-langit yang lunak. Ahsan, Masya Allah. Nah, sekarang siapa lagi yang bisa jawab? Di mana tempat keluarnya huruf kaf? Pangkal lidah. Betul sekali. Pangkal lidah. Bertemu dengan apa? Langit. Bertemu dengan langit-langit yang keras. Yang keras, Masya Allah. Oke, tadi tadi sama-sama. Sekarang Ustadz mau tes satu-satu dan semuanya Ustadz mau tanya. Ustadz mau tanya dulu Abdul Hafiz. Abdul Hafiz, makhraj huruf yang ketiga itu apa namanya? Huruf yang ketiga. Makhraj huruf yang ketiga. Kan yang pertama. Makhrijul huruf. Makhrijul huruf yang ketiga apa? Kan yang Al-lisan. Masya Allah, betul. Al-lisan. Apa artinya al-lisan? Lidah. Lidah, pinter. Lidah itu ada berapa bagian? 4. 4, Masya Allah. Bagian yang pertama apa? Pangkal lidah. Betul, pangkal lidah. Bagian yang kedua? Bagian yang kedua itu tengah lidah. Betul sekali. Bagian yang ketiga? Yang ketiga itu ujung lidah. Betul sekali. Ahsan. Bagian yang keempat? Tepi lidah. Ahsan, Masya Allah. Ya, Abdul Hafid, kalau di lisan itu nanti ada berapa tempat? Ada berapa tempat keluar? Ada berapa? 2. Ada Ada 10. Ada 10. Nah, nanti huruf-huruf hijaiyah yang keluar di al-lisan atau di lidah itu totalnya ada berapa nanti? Ada 18? Ada 18. Masya Allah, ada 18 huruf hijaiyah. Tayyib. Sekarang Ustadz mau tanya ghufron. Ghufron, makharijul huruf yang ketiga itu apa namanya? Al-lisan. Al-lisan. Al-lisan itu apa artinya? Lidah. Lidah. Lidah itu ada berapa bagian? 4. 4. Masya Allah. Bagian yang pertama apa? Pangkal lidah. Betul sekali. Bagian yang kedua? Tengah lidah. Bagian yang ketiga? Ujung lidah. Betul sekali. Bagian yang keempat? Lidah. Ahsan, Masya Allah. Ghufron, di lidah itu nanti ada berapa makhraj? Ada berapa tempat keluar? 10. 10. Nanti di lidah itu ada berapa huruf yang keluar dari situ? 18. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang Ustadz mau ke Nafisa. Nafisa, makharijul huruf yang ketiga itu apa namanya? Halo, Nafisa? Al-lisan. Betul sekali. Artinya alisan itu apa? Apa artinya alisan?
Li, Lidah. lidah. Ahsan. Lidah itu ada berapa bagian, Nafisah? Ada berapa 4. bagian? Ada 4. Bagian yang pertama apa? Pangkal. Pangkal lidah. Bagian yang kedua? Tengah. Tengah lidah. Bagian yang ketiga? Ujung. Ujung lidah. Bagian yang keempat? Tepi. Tepi lidah. Ahsan. Nah, di lidah itu nanti ada berapa tempat keluar huruf? Ada 10. 10. Ada 10. Nanti ada berapa huruf? Ada berapa huruf yang keluar dari al-lisan, dari lidah? Ada 18. Ada 18 huruf hijaiyah, ya. Masya Allah, ingat-ingat Nabi saya. Kemudian Ustadz mau ke Muhammad Abdillah. Muhammad Abdillah. Makhraj yang ketiga itu apa namanya? Alisan. Alisan. Alisan itu apa artinya? Lidah. Lidah. Lidah itu terbagi menjadi berapa bagian? 4. 4. Apa bagian yang pertama? Pangkal lidah. Iya. Bagian yang kedua? Tengah lidah. Bagian yang ketiga? Ujung lidah. Bagian yang keempat? Tepi lidah. Ahsan. Nanti di lidah itu ada berapa tempat keluar huruf? 10. Masya Allah. Dari 10 tempat itu ada berapa huruf yang keluar nanti? 18. Masya Allah, barakallahu fi. Sekarang yang terakhir, Aminah. Aminah, makhraj yang ketiga itu apa namanya? Alisan. Masya Allah, alisan. Betul sekali. Apa artinya alisan? Lidah. Lidah, barakallahu fiik. Kemudian, lidah itu terbagi menjadi berapa? 4. 4 bagian. Bagian yang pertama apa? Pangkal lidah. Pangkal lidah. Bagian yang kedua apa? Tengah lidah. Bagian yang ketiga apa? Ujung lidah. Bagian yang keempat apa? Tepi lidah. Ahsan. Nah, dari 4 bagian ini nanti ada berapa tempat keluar huruf di lidah? 10. 10 tempat keluar huruf. Nah, dari 10 tempat keluar huruf itu nanti ada berapa huruf hijaiyah yang keluar dari lidah? 18. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, ya. Nah, jadi itu untuk makhraj yang ketiga, yaitu al-lisan, ya. Nah, nanti makhraj al-lisan ini adalah pembahasan yang sangat panjang sekali, ya. Tapi tidak panjang sekali lama-lama, tidak. Ya, karena kenapa? Karena makhraj al-lisan atau tempat keluar yang ada di lidah itu nanti ada 10 tempat keluar. Nah, sekarang kita sudah belajar 2 tempat keluar nih, ya, yaitu tempat keluarnya huruf qaf, kemudian dengan tempat keluarnya huruf kaf. Ya, yang pertama kan kita sudah belajar, jadi tempat keluar yang pertama ini sudah ada 2 tempat. Berarti sisa berapa? Kalau ada 10 tempat keluar, 2 kita sudah pelajari. Berarti sisa berapa? 8. Betul. 8. Ya, betul sekali. Jadi yang insya Allah yang akan kita pelajari di makhraj al-lisan tinggal 8 makhraj atau tinggal 8 tempat keluar yang ada di lidah. Karena kita sudah belajar 2 tempat ini. Tempatnya huruf qaf, yaitu di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Kemudian tempat keluarnya huruf kaf yang kedua, itu pangkal lidah maju sedikit setelah huruf qaf. Tepatnya pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Masya Allah, barakallahu fikum. Silahkan yang mau bertanya
Nanti sebelum Ustadz tutup, yang mau bertanya Ustadz persilahkan. Silahkan. Saya. Silahkan. Siapa yang bertanya? Saya. Ayo sayang, silahkan. Nanti kita nggak dikasih tugas, Ustadz. Nanti ada tugas lagi. Boleh nggak dikasih tugas lagi? Boleh. Oleh, Masya Allah. Ya. Semua sudah mengirimkan tugas kan? Nanti insya Allah Ustadz mau satukan videonya, baru Ustadz mau kirim ke grup ya. Masya Allah. Nanti supaya tugas ini tujuannya supaya teman-teman selalu murojaah, selalu mengulang kembali materi-materi yang sudah kita pelajari supaya nggak lupa. Ya. Dari pertama apa itu makhrajul huruf, kemudian huruf hijaiyah itu ada berapa, makhrajul huruf itu terbagi menjadi berapa, makhraj yang pertama apa, dan seterusnya sampai dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Enggak ada? Oke, silakan. Silakan. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Masya Allah, pintar sekali pertanyaannya. Kenapa kita harus membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa Nabi suruh perintahkan kita baca Al-Quran? Karena Nabi mengatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran ini nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi siapa yang membaca Al-Quran. Jadi kalau teman-teman selalu membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan ini, maka insya Allah nanti di akhirat, ya, kita ketika tidak ada pertolongan dari siapapun, Al-Quran akan datang, akan membela kita, akan menolong kita yang terus belajar Al-Quran, yang terus membaca Al-Quran, supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dikisahkan nanti ada orang-orang yang sudah mau ditarik sama malaikat, sudah mau dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian Al-Quran datang membela. Ya, Al-Quran akan mengatakan jangan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, kenapa? Karena orang ini dulu sewaktu di dunia ya selalu membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar makharijul huruf, belajar ilmu tajwid, mengamalkan isi Al-Quran, sehingganya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada malaikat, jangan dilemparkan ke dalam neraka dia, tapi masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita belajar atau membaca Al-Quran? Supaya Al-Quran ini bisa menjadi sahabat untuk kita, bisa menjadi penolong untuk kita ketika nanti di akhirat kelak, ya, gitu Nafisah. Ada lagi, Gufron? Tidak. Oh tidak. Aminah mau bertanya? Abdul Hafid? Sudah ya? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pembelajaran makharijul huruf pada pertemuan yang keempat di pagi hari ini. Semoga teman-teman selalu semangat dalam menjalankan ibadah puasa ya. Kemudian juga terus diulang-ulang. Jangan lupa setelah kita pelajari bersama, kemudian kita akan ulang-ulang kembali materinya, dan jangan lupa juga karena kita sekarang lagi di bulan Ramadan, teman-teman harus perbanyak setiap harinya membaca Al-Quran. Ya, usahakan bisa tamat membaca Al-Quran, bisa khatam. Kalau belum bisa khatam, minimal kita terus ya berada bersama Al-Quran ya, supaya nanti Al-Quran itu akan menolong kita ketika nanti di akhirat kelak. Yuk kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Terus